Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu, sagung dumadi, sampurasun. Selamat datang di Suna channel yang menyajikan sebuah konten yang mengajakmu untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Kali ini saya akan membahas perihal durhaka. Umumnya kita mendengar kata durhaka itu selalu dikaitkan dengan seorang anak. Ada istilah anak durhaka. Tapi saya belum pernah mendengar istilah orang tua durhaka. Disebut anak durhaka karena seorang anak yang membangkang terhadap perintah orang tuanya. Seorang anak yang memberontak terhadap kekangan orang tuanya. Tapi ketika orang tua yang menekan anaknya, orang tua yang memutuskan impiannya, orang tua yang tidak memberi nafkah, orang tua yang membandingkan anaknya dengan orang lain, maka istilahnya adalah orang tua yang tegas, orang tua yang mendidik. Padahal kita melihat seorang anak tidak mengajukan permintaan untuk dilahirkan. Jika bisa seorang anak dilahirkan dengan mengajukan permintaan, pasti kita akan meminta dilahirkan dari seorang yang kaya seperti Raja Salman, atau minta dilahirkan di orang tua, mempunyai orang tua Raffi Ahmad, atau menjadi anak presiden. Yang mana mau kalau minta dilahirkan dari orang tua yang suka menekan, yang suka mengurung, yang suka membuat anaknya depresi, yang mematahkan semangat anaknya. Kita bahas dulu seorang anak perempuan. Karena anak perempuan adalah anak yang paling umum mengalami tekanan dari orang tua. Kenapa? Karena anak perempuan ini adalah anak yang paling mengkhawatirkan orang tuanya. Takut ketika pergaulannya salah, apalagi sampai hamil di luar nikah. Itu mungkin hal yang paling ditakutkan oleh orang tua. Saya punya cerita. Saya punya teman wanita, dan teman wanita saya itu, dia itu buruk di pandangan orang lain. Ya, selalu dipandang wanita yang nakal, ya dipandang wanita malam. Ya, nakal seperti itulah gitu, suka berkeliaran atau main sama laki-laki. Tapi entah kenapa hati saya tidak memberikan suatu kebencian terhadapnya. Saya selalu bertanya-tanya, kenapa saya tidak benci seperti mereka? Padahal mata saya melihat kalau dia itu memang seperti apa yang mereka katakan. Tapi ternyata ketika saya bersama teman-teman saya berkunjung ke rumahnya, apa yang terjadi? Dalam situasi rumahnya, dia terus mengalami
amarah dari orang tuanya, terus ditekan oleh orang tuanya, ditunjuk-tunjuk, diberikan ceramah, dihakimi, sampai dibandingkan dengan anak orang lain. Bayangkan bagaimana ketika Rencang berada di posisi dia. Betapa malunya kita diceramahi, dinasihati, dihakimi, apalagi sampai dibanding-bandingkan di depan orang lain. Disitulah saya mengerti kenapa dia itu menjadi anak yang berkeliaran, menjadi anak yang dipandang nakal oleh tetangganya. Jangan salahkan dia. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena situasi di rumah dan situasi di luar itu jauh berbeda. Maka menurut saya, dia wajar kenapa dia itu memilih untuk main di luar. Karena dia ingin mencari kenyamanan. Dia ingin mencari kebahagiaan. Mungkin dia di luar bersama teman-temannya. Dia merasa dihargai. Dia merasa diperhatikan. Sedangkan di rumahnya hanya cercaan dari orang tua. Jadi siapa yang salah sebenarnya di sini? Katanya khawatir. Khawatir kalau anaknya itu main di luar, takut dengan pergaulan bebas. Apalagi sampai hamil di luar nikah. Jika memang kita khawatir sebagai orang tua, jika hal yang ditakutkan itu terjadi, kenapa tidak dibuat nyaman saja di rumah? Udah mah main di luar disalahkan. Tapi ketika ada di rumah, bukannya difasilitasi agar tidak mau keluar, tapi terus ditekan, terus dimarahi, dihakimi, bahkan sampai disebut, menyesal aku melahirkan kamu. Siapa yang minta dilahirkan dari orang tua yang suka menekan, dari orang tua yang membuat anaknya depresi? Jika memang kita sebagai orang tua ingin anak kita nurut, maka coba buatlah dia bahagia dengan apa yang kamu perintahkan. Dan untuk anak laki-laki sedikit berbeda. Yang ditakutkan anak laki-laki dari orang tuanya itu bukan hamil di luar nikah, tapi ya salah pergaulan atau salah pendidikan, agar kedepannya anak laki-laki itu tidak menjadi seorang yang tidak berguna. Tapi menurut saya, setiap orang itu punya mimpi. Mimpi itu bisa muncul dari apa yang kita lihat dan kita gemari. Seperti misalkan kita melihat sosok Cristiano Ronaldo. Orang yang digemari itu, orang Cristiano Ronaldo menjadi orang yang digemari karena cara dia bermain bola, karena dia bisa menjadi pemain terbaik dunia. Maka disitulah muncul sebuah mimpi. Jika aku ingin menjadi seperti Cristiano Ronaldo, menjadi pemain terbaik di dunia, agar aku bisa membanggakan orang tua. Tapi apa yang didapat? Orang tuanya malah mematahkan mimpinya. Mereka menyekolahkan anaknya
tidak sesuai dengan basicnya. Padahal yang namanya sekolah itu menurut pandangan saya, sekolah itu mencari potensi diri. Karena sekolah yang saya alami itu, kita tuh terus dicekoki dengan pelajaran-pelajaran yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Misal, kita ingin bisa mengendarai mobil, tapi yang disuguhkan adalah pelajaran bagaimana cara membuat pizza. Ngaco nggak jika seperti itu? Nah, disitulah kenapa di sekolah itu yang diharapkan bukan ilmu, karena di sekolah itu yang diharapkan dari sekolah itu hanyalah ijazah, agar kedepannya dia bisa mudah untuk mendapat pekerjaan. Gitu. Saya tidak menyalahkan sekolah, tapi yang saya pertanyakan itu adalah sistem dari sekolah itu yang seharusnya menjadikan ruangan untuk mencari potensi diri seseorang yang ingin mewujudkan mimpi. Dan kebanyakan orang tua takut anaknya tidak bekerja, takut anaknya tidak mendapat pekerjaan dan menjadi pengangguran. Kenapa sebagai orang tua tidak berusaha mendukung agar anaknya bisa mencapai apa yang dia impikan? Jika dia berhasil mencapai itu, mungkin kamu juga akan bangga sebagai orang tua yang melahirkan anak yang hebat, anak yang berhasil memperjuangkan apa yang dia inginkan. Tapi ketika anak laki-laki itu memberontak karena tidak ingin menjadi orang yang seperti orang tua inginkan, maka dia disebut anak durhaka. Misalkan anak laki-laki itu ingin menjadi seorang seniman, karena dengan senimanlah dia bisa berkarya, dia bisa mengekspresikan dirinya melalui karya lukisannya contohnya. Tapi tidak ada dorongan dari orang tuanya. Dan saat anaknya bisa mencapai kesuksesan yang selama ini dia perjuangkan, kalau dia melupakan orang tuanya, pasti dianggap anak itu adalah anak durhaka. Padahal orang tuanya tidak mendukungnya, justru malah menghambatnya. Jadi di sini bukan saya menyalahkan orang tua, bukan saya membenarkan anak, tapi sadarilah, kita saling introspeksi diri agar tidak menyalahkan satu sama lain. Karena apa yang kita dapat itu hasil dari apa yang kita perbuat. Tidak mungkin seorang anak itu menjadi anak yang memberontak ketika orang tuanya berhasil membuatnya nyaman dengan perintahnya. Sekian dari saya. Terima kasih atas kesetiaannya menemani video saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberimu sebuah kesadaran. Kesadaran bahwa hidup apa yang semestinya dijalankan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tersinggung, ada kata-kata yang nyeletuk di hati,
atau yang membuat emosi dengan apa yang saya sampaikan. Karena saya hanya membagikan sesuatu dari sudut pandang yang saya lihat. Wassalamualaikum, salam sejahtera, rahayu sagung dumadi, sampurasun.